Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evi Novianti, SE MBA, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan berdiskusi tentang ekspor dan impor. Diskusi ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Zahra, oleh Fuad, Emi, dan Suci. Sebelumnya saya akan mendefinisikan apa itu ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri untuk memperoleh devisa. Sedangkan impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri guna untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa diproduksi sendiri. Apa dari kalian ada yang ingin menambahkan tentang ekspor dan impor? Saya ingin menambahkan sedikit. Menurut saya, kegiatan ekspor-impor merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, dan keterbukaan pasar ini menciptakan peluang besar bagi produk lokal untuk masuk ke pasar internasional, apalagi jika produk tersebut unik dan berkualitas tinggi. Ini sangat menguntungkan kedua belah pihak, produsen dan perusahaan-perusahaan besar. Makanya dengan adanya ekspor-impor dapat mendorong perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk supaya mampu bersaing di pasar global dan mendapatkan devisa atau mata uang asing. Produsen pun dengan adanya ekspor tidak hanya bergantung pada pasar dalam negeri yang di mana dapat mengurangi risiko jika terjadi penurunan permintaan domestik. Nah, itu yang saya ketahui dari ekspor dan impor. Baik, menurut kalian ada tidak peran penting dalam ekspor dan impor untuk negara? Menurut saya ada. Contohnya yang saya ketahui itu pertama itu menambahkan devisa negara atau mata uang negara. Yang mana hasil ekspor yang dibayar dengan valuta mata uang asing yang menambahkan cadangan devisa negara untuk membiayai impor, stabilitas nilai tukar. Dan yang kedua itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenaikan permintaan luar negeri akan meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yang saya ketahui itu meningkatkan daya saing produk lokal. Untuk bersaing di pasar global, perusahaan-perusahaan besar meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan daya saing dari pesaing-pesaing lainnya. Mungkin untuk peran impor dari teman-teman ada yang menambahkan gitu. Baik, terima kasih kepada Fuad. Kalau pendapat saya tentang peran impor itu, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Soalnya sangat banget diperlukan gitu untuk barang yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, teknologi canggih, bahan baku, dan lain-lain. Yang kedua, mendukung proses produksi industri. Banyaknya industri mengandalkan bahan baku atau mesin dari luar negeri karena keterbatasan dalam memproduksi suatu barang tertentu. Yaitu kalau yang terakhir yang saya ketahui yaitu stabilitas harga dan ketersediaan barang. Ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi, maka suatu negara melakukan impor untuk dapat menstabilkan harga dan mencegah kelangkaan. Nah, seperti seperti negara kita aja kan, kayak masih bergantung dengan ekspor dan impor. Yang mana ekspor ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendapatkan devisa atau mendapatkan mata uang gitu. Dan kenapa Indonesia merupakan negara yang kaya akan SDA seperti macam-macam lengkap gitu kan ada, tapi kenapa masih bergantung dengan namanya impor gitu? Karena untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat terhadap barang-barang tertentu yang belum bisa diproduksi secara efisien di dalam negeri. Nah, biasanya ada fenomena-fenomena yang terjadi dalam ekspor-impor. Fenomena apa aja yang kalian tahu di Indonesia saat ini? Kalau dari saya itu ada dua ya yang saya ketahui. Pertama itu kinerja ekspor komoditas atau barang yang mentah gitu. Indonesia masih mengekspor barang-barang mentah seperti batu bara, kelapa sawit gitu, dan karet, bukan barang atau produk yang bernilai tinggi. Maka yang mana dengan barang-barang mentah ini membuat Indonesia menjadi rentan terhadap fluktuasi atau turun naiknya harga pasar global gitu. Dan yang kedua itu ketergantungan impor pada barang modal dan bahan baku. Indonesia masih banyak bergantung pada impor bahan baku dan mesin
yang membuat neraca perdagangan bisa terganggu saat kurs atau nilai tukar melemah atau terjadinya gangguan global seperti itu. Ya, lalu gimana nih menurut kalian mengenai hambatan ekspor impor yang ada di Indonesia saat ini? Kalau masalah hambatan ekspor impor di Indonesia sebenarnya banyak banget ya. Ada beberapa yang saya ketahui itu yaitu yang pertama hambatan infrastruktur. Ini tuh terjadi karena pelabuhan dan jalan nggak rata. Menyebabkan biaya logistik terjadi pengiriman lambat dan terkendala akses ke pelabuhan ekspor. Lalu masalah kurs dan volatilitas nilai tukar, yang mana masalah ini terjadi karena nilai tukar rupiah yang gak stabil, jadi berdampaknya pada biaya impor bahan baku dan daya saing ekspor. Lalu standar dan sertifikasi internasional, kadang produk ekspor sering terkendala karena nggak memenuhi standar kualitas gitu, atau sanitasi atau keamanan dari negara tujuan. Nah, yang terakhir kurangnya diversifikasi produk ekspor. Nah, ini banyaknya pelaku-pelaku usaha yang belum mampu memproduksi barang ekspor dengan nilai tambah atau inovasi yang tinggi. Kalau boleh tahu untuk contoh kasus nyata seperti apa gitu? Untuk contoh kasus nyatanya yang pertama yaitu larangan impor barang konsumsi tertentu pada tahun 2023. Yaitu pemerintah sempat membatasi impor barang seperti pakaian bekas dan tekstil untuk melindungi industri lokal. Namun, ini menimbulkan kelangkaan dan harga tinggi pada barang-barang tertentu di dalam negeri. Yang kedua yaitu hambatan ekspor CPO atau crude palm oil, yang larangan ekspor CPO di tahun 2022 sempat diberlakukan demi menjaga pasokan dalam negeri. Akibatnya, petani sawit merugi karena stok menumpuk dan harga turun drastis. Sangat menarik ya, ternyata ekspor dan impor itu nggak cuma soal jual beli barang lintas negara aja, tapi juga banyak banget tantangannya. Apalagi soal hambatan infrastruktur sama standar internasional. Itu benar-benar jadi fair banget buat Indonesia supaya bisa lebih kompetitif. Iya, dan kalau ngomongin solusi, menurut aku pemerintah dan pelaku usaha harus mulai fokus ke diversifikasi produk ekspor. Jangan cuma andelin komoditas mentah aja, tapi juga mulai kembangkan produk-produk olahan yang punya nilai tambah tinggi, misalnya dari kelapa sawit, bukan cuma ekspor CPO, tapi juga produk turunnya kayak kosmetik, sabun, atau bahan baku makanan. Of course, aku setuju banget. Selain itu, digitalisasi juga penting. Sekarang kan udah di era digital nih, jadi pelaku UMKM manfaatin platform digital buat promosi produk mereka ke luar negeri. Pemerintah juga harusnya bisa bantu dengan pelatihan ekspor, akses pasar internasional, sama penyederhanaan regulasi biar nggak ribet. Nah ya tuh jangan lupa juga soal pentingnya kerjasama antar internasional gitu kan. Indonesia harus aktif ikut pameran dagang, forum ekonomi, dan perjanjian dagang. Kenapa? Supaya produk kita itu makin dikenal gitu. Dan akses pasar itu semakin luas. Nah, selain itu, perbaikan infrastruktur pelabuhan dan logistik juga harus terus dilakukan biar biaya ekspor impor bisa lebih efisien. Kalau dari sisi mahasiswa nih, kita juga bisa berperan loh, misalnya dengan ikut program magang di perusahaan ekspor-impor, belajar bahasa asing, atau ikut komunitas bisnis internasional. Jadi nanti kalau sudah lulus, kita bisa kontribusi langsung buat kemajuan ekspor-impor Indonesia. Bener banget. Jadi intinya ekspor dan impor itu punya peran vital buat ekonomi Indonesia, tapi juga penuh tantangan dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan generasi muda. Kita bisa banget kok bikin Indonesia lebih maju di kancah perdagangan internasional ini. Semoga kedepannya Indonesia nggak cuma jadi negara pengekspor bahan mentah ya, tapi juga produk-produk inovatif yang punya daya saing yang tinggi di pasar global. Semoga terwujud ya teman-teman. Oke, sepertinya diskusi kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyuarakan pendapatnya.
Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi